Karena ada ilatnya apa? Ri'ayatan lil maqam, ri'ayatan lil maqam. Karena menjaga pada tempatnya. Nah, yang 7, yang 14 tadi kan 14 ya? Asalnya 7. 7 dikali 2 ada khos, ada am berapa? 14. Yang 14 dikali 2 lagi jadi berapa? Jadi 28. Jadi banyak ya cara bacanya. Kenapa dikalikan jadi 28? Karena kebagi 2 lagi yang 14 bisa muqaddam, bisa muakhar. Apa itu muqaddam? Muqaddam itu ialah maksudnya di mutalaknya didahulukan. Si alifnya didahulukan. Contoh, wa alifu bismillahirrahmanirrahim. Semuanya itu yang 14 wa alifu di depan. Kalau muakhar yaitu mutalaknya diakhirkan. Bismillahirrahmanirrahim wa alifu. Bisa itu wa alifu itu bisa dipakai diletakkan di awal bismillah, bisa diletakkan di akhir bismillah. Boleh, silakan. Nah, kalau dipilih antara muqaddam dan muakhar, dipilih mana yang paling bagus? Muakhar. Ilatnya ialah li'anna taqdimal ma'mul 'ala al-'amil yufidu hasra wal ihtimam. mendahulukan makmul dan mengakhirkan amil memberikan faedah dan keseriusan. Tahu nggak antara amil dan makmul? Tahu nggak amil itu apa? Makmul itu apa? Ni anna taqdimal ma'mul, karena mendahulukan ma'mul alal amili dan mengakhirkan amil yufidu berfaedah al hasra pada pembatasan wal ihtimam dan keseriusan. Ma'mul itu apa? Kitab Yang diamali. Amil ya orang yang mengerjakan. Jadi contoh mana ya? Kan amil zakat ini beda lagi. Contoh yang tadi abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Nah, mana. Contoh abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u itu sebagai amil. Bismillahirrahmanirrahim sebagai makmul. Nah itu. Jadi amil dan makmul. Amil itu dia yang utama, makmul itu yang di akhir. Maksudnya kalau bismillahirrahmanirrahim itu dia tidak sempurna kalau tidak ada muta'alaq abtadi'u itu. Ngerti? Bismillah itu kan yang dimuta'alakan. Bismillah itu kan yang menerima muta'alaq. Yang penyambungnya di mana? Yang muta'alaqnya yang mana? Kalimat abtadi'u. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus butuh pada muta'alaq. Muta'alaqnya mana? Abtadi'u. Abtadi'u itu sebagai amil. Bismillah sebagai makmul. Jadi amil itu lebih kuat dari makmul. Ngerti? Paham? Paham. Jadi amil itu yang memerintah i'rab. Makmul yang terdampak pada i'rab. Jadi amil itu contoh gini. Su'aib menonjok Jabir. Su'aib itu sebagai amil. Dia yang memberikan tonjokan. Yang menerima tonjokan siapa? Jabir. Menerima tonjokan. Tonjokan itu berasal dari mana? Dari amil. Yang menerima tonjokan makmul. Su'aib nonjok Jabir, yang nonjok amil, yang ditonjok makmul. Kuat mana yang nonjok atau yang amil yang nonjok? Karena dia yang pekerjaan yang itu berawal dari amil. Ngerti? Ngerti. Paham? Itulah secara sederhana seperti itu. Jadi amil itu yang memerintah i'rab, makmul yang kalimat yang terdampak pada i'rab, yang terpengaruh pada i'rab. Amil itu yang mempengaruhi, makmul yang dipengaruhi gitu. Ngerti? Amil itu yang mempengaruhi, makmul yang dipengaruhi. Kayak tadi, yang nonjok itu amil, yang ditonjok makmul. Kuat mana antara yang nonjok sama yang ditonjok? Amil. Karena dia yang punya kekuatan. Yang ditonjok lemah. Nah, makanya mendahulukan makmul dibanding dan mengakhirkan amil itu berfaedah pada hasr.
Harusnya amil itu di depan, ma'mul di belakang, tapi ini didahulukan sih. Ada faedah, ada rumusnya, ada faedahnya. Itu al-hasra, itu pembatasan. Contoh gini nih. Contoh ikhwan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sini ya. Iyyaka na'budu artinya apa? 79. Apa artinya? Itu jalan orang. Bir? Apa artinya bir? Iyyaka na'budu. Hanya padamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami menyembah. Iyyaka. Amil. Hanya kepada kamu. Na'budu kami menyembah. Yang amil mana? Na'budu yang menyembah. Iyyaka kepadamu makmul. Betul, amil. Ini amil, ini harusnya kalau dalam ilmu nahwu itu amil dulu baru makmul. Harusnya kalau dalam ilmu nahwu ya, harusnya na'budu iyyaka. Kami menyembah iyyaka kepadamu. Na'budu kami menyembah iyyaka kepadamu. Fi'il sama fa'il maf'ul bihnya di belakang, harusnya begitu. Loh, tapi kok di Qur'annya kok di depan kan? Salah dong Qur'an. Bukan salah yang Quran, kamunya yang geblek tuh apa? Apa ilmu? Ini ada balaghahnya ini. Ini sudah kajian balaghah. Kalau si makmul harusnya na'budu iyyaka ya. Na'budu sebagai amil, iyyaka sebagai makmul. Kalau makmulnya dikedepankan, didahulukan, amil dibelakangkan. Ini ada rahasianya. Rahasianya ialah ini. Li anna taqbimal ma'mul 'alal amil yufidu hasra wal ihtimam. Jadi kalau si makmul itu dia dikedepankan, maka itu akan berfaedah pada makna hasr. Hasr itu pembatasan. Makanya diartikan dengan kalimat hanya. Betul enggak? Hanya kepadamu saja na'budu kami menyembah. Berarti menyembah kepadamu saja. Siapa mu di sini? Allah. Berarti nggak boleh kalau misalkan na'budu iyyaka kami menyembah kepadamu. Kamu di sini banyak bisa berpotensi banyak nggak? Bisa Tuhannya orang Kristen, bisa Tuhannya orang Hindu, bisa Tuhannya orang kampung, orang utan dan sebagainya. Kalau hanya satu atau dua? Satu dibatasi kan? Kamu doang. Misalkan uhibbuka. Uhibbuka apa artinya? Saya cinta kepada kamu. Kalau misalkan suami istri, saya cinta kepada kamu, uhibbuka. Jangan bilang gitu. Kalau saya cinta kepada kamu, kamunya bisa banyak itu. Jadi istrinya banyak, ada 2, ada 3, ada 4. Iyyaka uhibbuk. Iyyaka uhibbu. Hanya kepada kamu uhibbu, saya mencintaimu. Itu balaghah. Emang ada dalilnya? Ada dong. Mana dalilnya? Nih Jawhar Maknun. Dan kita balaghah. Wa jaa li takhsisi qabla al-fi'li. Ayo. Wa jaa li takhsisi qabla al-fi'li. Tahammumi tabarrukin wa fasli. Tahammumi tabarrukin wa fasli. Paham? Nah, itu. Nanti ini harus kajian balaghah. Wajah dan datang ditaksis karena mentaksis, karena mengkhususkan qabla al-fi'li sebelum fi'il tahammumi, maka akan berfaidah ke tahammum, ihtimam, tabarukin dan tabaruk, wa fasli dan pemutusan, pembatasan, wa fasl dan pembatasan. Ini nanti kajiannya ilmu balaghah. Setelah antum tamat ilmu nahwu, alfiyah tamat, baru nanti ke Jawhar Maknun. Baik, betul? Kemudian apa lagi tadi?
Udah ya, selesai? Makna ba. Selesai. Jadi ini mana tadi? Yang muta'alaq itu yang 14 itu, yang muta'alaq yang 7 tadi itu ya. Yang 14 dibagi bisa menjadi dua, bisa muqaddam, bisa muakhar. Muqaddam dikedepankan si muta'alaqnya jadi wa'alifu bismillahirrahmanirrahim, bisa diakhirkan yaitu bismillahirrahmanirrahim wa'alifu. Yang bagus mana? Wa'alifu yang dikedepankan, yang dibelakangkan? Dibelakangkan. Karena ini nanti akan mengandung unsur balaghah yaitu penghususan atau pentakhsisan atau pembatasan. Paham nggak? Nah, jadi jumlahnya semuanya 28. Jadi membaca bismillahirrahmanirrahim dengan muta'alaqnya itu bisa dibaca 28 kali itu. Dalam ya. Jadi bisa cara baca bismillahirrahmanirrahim, cara memaknai bismillahirrahmanirrahim itu bisa menjadi 28 kali. Tergantung muta'alaqnya pakai yang mana. Dalam nggak nih pembahasannya? Dalam nggak? Dalam ini. Jadi 28 kali cara membaca bismillahirrahmanirrahim, cara menerjemahkan dengan metode memberikan muta'alaq pada bismillah tersebut. Paham dong? Kemarin kita sudah membahas barisnya ba, yang kedua adalah muta'alaqnya ba. Sekarang makna ba. Makna ba ada berapa? Ada 10. Yang pertama ialah sababiyah. Sababiyah itu berarti artinya sabab. Sababiyah itu artinya apa? Sabab. Contohnya dalam Quran An-Nisa ayat 160. Fa bi dzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibat. Apa? Fa bi dzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibat. Adam baca Adam. Adam baca Adam. Ini baca. Nih. Ini baca. Harramna alaihim thayyibat. Perhatikan, kita terjemahkan. Tulis fa bi dzulmin, maka disebabkan. Nah, ini contoh yang ini nih ya. Fa bi dzulmin, maka disebabkan kezaliman. Tulis terjemahnya. Fa bi dzulmin, maka disebabkan kezaliman. Maka disebabkan kezaliman minal ladzina, orang-orang dari orang-orang hadu, maka disebabkan kezaliman minal ladzina hadu, dari orang-orang Yahudi, Yahudi, hadu itu orang Yahudi ya. Hadu, orang yang diberikan petunjuk, Yahudi tadi. Hadu, asal kata dia hada, huda, hadu, hadi. Yahudi. Fabidhubin, maka disebabkan kezaliman minal ladzina hadu, dari orang-orang Yahudi. Haramna, maka kami haramkan, alaihim, atas itu, alladzina hadu. Haramna, maka kami haramkan, alaihim, atas itu alladzina hadu, thayyibat, makanan yang halal. Alaihim, atas itu orang-orang Yahudi, thayyibat, yang halal. Sudah? Ya, jadi contoh yang mana? Fabidhul min. Mereka lihat ke sini. Yang jadi contoh yang mana? Yang ini nih. Mana banyak mana?
Ini fabi zulmin ini kan ba'nya. Jadi ini ba'nya itu bermakna ba sababiyah. Makanya cara menerjemahkannya adalah pakai sababiyah, yaitu pak sebab, pak bermakna sebab. Fabi zulmin maka disebabkan, gitu cara menerjemahkannya. Karena disebabkan kezaliman dari orang-orang Yahudi, haramna, maka Allah haramkan alaihim kepada orang Yahudi thayyibat, segala macam yang halal. Jadi orang Yahudi itu zalim, bedegong. Kenapa? Jadi dia itu banyak nanya, banyak protes ke Allah. Akhirnya karena dia banyak protes, banyak mengkritisi, sehingga Allah haramkan yang tadinya halal. Banyak protes sudah orang Yahudi mah. Bedegong, suka membangkang, gitu kan, banyak nanya, banyak cincong, tapi nggak dikerjakan, ayo gitu. Itu karena intinya ngembangkang sih ya, protesnya karena ngembangkang itu sebenarnya, karena pembangkangan, sehingga yang tadinya halal diharamkan. Ini dalam agama Yahudi itu banyak yang haram loh. Makan ini haram, makan ini haram ya. Yang enak mah umat Islam. Yang haramnya dikit kan, babi, anjing, apalagi yang haram? Bukan yang awalnya. Yang haram itu babi, anjing, hewan yang bertaring, berkuku, yang menerkam ya. Cara membunuhnya dengan cara menerkam. Bertaring, berkuku, yang hidup di dua alam. Terus apalagi ular, tempat orang bertali. Hewan, ini mah hewan. Makanan ya, darah termasuk, bangkai. Kalau orang Yahudi banyak yang dilarang, banyak yang diharamkan. Kita enak. Kenapa? Karena banyak membangkang, banyak mengkritisi, protes, banyak nanya. Itu orang Yahudi kayak gitu. Sekarang zarfiyah. Dzaraf itu ada dzaraf makan, ada dzaraf zaman. Dzaraf itu keterangan waktu. Dzaraf itu keterangan. Ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Dalam tasrifan disebut apa? Maf'alun. Maf'alun isim makan. Maf'alun isim makan maupun isim zaman. Itu isim makan, isim zaman itu dzaraf dalam tasrifan. Mansurun min sarun. Contoh, wa innakum latamurruna 'alaihim musbihina wa bil laili. Ini dalam As-Saffat ayat berapa? 137. Wa innakum, dan sesungguhnya kalian, latamurruna, sungguh akan melalui. Wa innakum, dan sesungguhnya kalian, ini asbabun nuzulnya kepada orang-orang Mekah. Wa innakum, dan sesungguhnya kalian orang-orang Mekah, latamurruna, akan melalui, sungguh akan melalui alaihim, atas mereka, latamurruna, sungguh akan melalui alaihim, atas mereka, musbihina, di waktu pagi, wabil laili, dan di waktu malam. Dan di waktu malam. Dan di waktu malam. Dan pada waktu malam. Kalau yang komplitnya, dan pada waktu malam. Musbihina, pada waktu pagi, wabil laili, dan pada waktu malam. Yang jadi contoh yang mana? Bil laili. Ini ba'nya dzarfiyah, yaitu keterangan. Keterangan di sini keterangan apa? Waktu atau tempat? Waktu. Karena dzarf itu ada dua, ada dzarf makan, ada dzarf zaman. Dzarf zaman keterangan waktu, makan keterangan tempat. Makanya cara menerjemahkannya, dan pada waktu malam. Dan pada waktu malam. Jangan terjemahkan sebab, dan disebabkan malam, bukan, nggak cocok. Itu sababiyah. Itu banyak ini dzarfiyah.
khafiyah, dan pada waktu malam. Wa innakum, sesungguhnya kalian orang Mekah, latamuruna, yakin sungguh akan melewati alaihim atas mereka, musbihina, pada waktu pagi, wabilaili, dan pada waktu malam, dan pada waktu malam. Takdirnya fil laili. Nah, takdirnya itu fi itu di enaknya di ya, di pada wabilaili, dan di malam, di waktu malam, di karena bermakna fi. Fi itu kan di ya, di dalam. Filaili, di waktu malam. Ya kalau di Indonesia anaknya bisa di, bisa pada ya. Ini terjemah fi itu memang di ya. Fi di. Dalam kalfiyah yaitu wazida wa dzarfiyat tastabin bi ba. Sok. Wazida wa dzarfiyat tastabin bi ba. Wa fi wa qad yubayyinan sababa. Sekali lagi, wazida wa dzarfiyat tastabin bi ba. Wazida wa dzarfiyat tastabin bi ba. Tabin ya. Wazida wa dzarfiyat tastabin bi ba. Wazida wa dzarfiyat tastabin bi ba. Wa fi wa qad yubayyinan sababa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.